Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian merasa doa yang dipanjatkan tak kunjung dijawab oleh Allah, atau bahkan merasa kecewa, bertanya-tanya, apa Tuhan tidak mendengar doa saya? Atau bahkan, apakah Tuhan jahat? Nah, pertanyaan ini mungkin muncul ketika kita merasa doa kita tidak terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa doa kita tidak selalu dikabulkan seperti yang kita harapkan? Mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat di mana saja berada, salam jumpa. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang doa. Kenapa kita berdoa tapi seringkali jawabannya tidak seperti yang kita harapkan? Apakah itu berarti doa kita tidak didengar Allah? Atau lebih jauh lagi, apakah Allah tidak peduli atau bahkan tidak mau mendengar kita? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membuat kita bingung dan merasa cemas. Tapi, kita akan cari tahu jawabannya sekarang. Nah, teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah cerita yang mungkin sudah cukup akrab di telinga kita ya. Seorang teman saya, sebut saja namanya Adit, nama samaran ya, selalu berdoa setiap malam untuk mendapatkan pekerjaan impian. Dia merasa sudah cukup ikhtiar, mengirim lamaran, mengikuti wawancara, bahkan belajar skill baru. Namun, bulan demi bulan berlalu. Tidak ada jawaban dari doa-doa yang dia panjatkan. Pada awalnya, dia kecewa, merasa seperti doa-doanya tidak didengar. Lalu, apa yang terjadi? Nah, suatu hari ini, Adit mendapat pekerjaan baru. Bukan pekerjaan impian yang dia bayangkan, tetapi pekerjaan yang ternyata lebih cocok dengan keahlian dan passionnya. Ternyata Allah memberikan jawaban yang lebih baik, meskipun Adit tidak menyadarinya saat itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana doa yang tidak langsung dijawab dengan cara yang kita harapkan bisa jadi adalah jalan terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Jadi, pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Tentu saja Allah Maha mendengar, tapi jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi jawabannya datang dengan cara yang tidak kita bayangkan, atau bahkan ditunda sampai waktu yang tepat. Kita seringkali lupa bahwa Allah punya pengetahuan yang lebih luas tentang apa yang terbaik untuk kita. Sekarang, mari kita ingat satu prinsip penting dalam Islam. Doa itu bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang usaha dan ikhtiar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Tetapi doa itu harus diiringi dengan usaha. Bukan hanya berharap tanpa berikhtiar. Doa tanpa usaha adalah seperti kita ingin pergi ke suatu tempat, tetapi hanya duduk-duduk saja tanpa bergerak. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa yang teman-teman lakukan setelah berdoa? Apakah teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk meraih tujuan tersebut, atau hanya berdoa saja dan menunggu? Allah menginginkan kita untuk berusaha sekuat mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap diserahkan kepada Allah. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya sesuai yang saya harapkan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Tapi coba kita renungkan sejenak. Apakah kita pernah bertanya, apa yang saya harapkan dari doa ini? Apakah itu benar-benar yang terbaik untuk saya?
Terkadang kita terlalu fokus pada hasil yang kita inginkan, tanpa menyadari bahwa Tuhan mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, atau bahkan menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, terkadang doa kita ditunda, bukan karena Allah tidak ingin memberi, tapi karena Dia ingin kita lebih dekat dan lebih kuat dalam menghadapi ujiannya. Jadi, kadang-kadang jawaban Tuhan dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan, atau dalam waktu yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu teman-teman, jika dua orang muslim bertanding tinju dan keduanya berdoa agar menang, mengapa hanya satu orang yang doanya dikabulkan? Ini adalah pertanyaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dua orang berdoa dengan tujuan yang sama, tetapi hanya satu yang menang. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal ini dari sudut pandang akidah Islam? Jawabannya adalah, doa itu tidak hanya tentang hasil yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang Allah tentukan sebagai yang terbaik untuk kita. Nah, ketika dua orang berdoa untuk menang dalam pertandingan, doa itu adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan yang terbaik. Namun, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Mungkin saja kemenangan seseorang dalam pertandingan tersebut adalah untuk tujuan yang lebih besar atau sebagai bagian dari ikhtiar dan ujian bagi keduanya. Tidak ada yang salah dengan berdoa untuk kemenangan, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa doa itu harus disertai dengan usaha dan niat yang baik. Kemenangan dalam pertandingan atau dalam hidup bukan hanya tentang siapa yang lebih berdoa atau lebih kuat, tetapi juga bagaimana kita menghadapinya dengan ikhtiar, kesabaran, dan tawakal kepada Allah. Kita juga harus ingat bahwa tidak selalu setiap doa akan dikabulkan sesuai dengan harapan kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kemenangan yang kita inginkan mungkin bukanlah yang terbaik, atau mungkin kemenangan itu datang di waktu yang lain dalam bentuk yang berbeda. Lalu, apakah itu berarti Tuhan jahat jika doa saya tidak dikabulkan? Tentu tidak. Tuhan bukanlah seperti itu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kadang-kadang tidak dikabulkannya doa kita adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tidak terjerumus dalam hal yang buruk atau tidak sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Bahkan dalam ketidakkabulannya itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Contoh lain yang sering terjadi, misalnya seseorang berdoa agar bisa menikah dengan seseorang yang dia cintai, namun ternyata hubungan itu berakhir dengan perpisahan. Meskipun terasa sangat berat, bisa jadi perpisahan itu adalah jalan agar dia bisa bertemu dengan pasangan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuknya. Jadi, jika doa kita tidak terwujud seperti yang kita harapkan, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Sebaliknya, ini adalah waktu yang tepat untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang Allah ingin ajarkan melalui doa yang belum dikabulkannya ini. Nah, sebagai penutup, teman-teman, mari kita ingat bahwa doa adalah bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah merasa doa kita tidak didengar, karena Allah Maha mendengar. Jika doa kita tidak dijawab sesuai keinginan, mungkin Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita, sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha, tapi ingatlah jawaban Allah mungkin datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik, dan Tuhan sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.